Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa bergabung baik di Zoom maupun di YouTube streaming dalam pengajian Kitab Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah pada malam hari ini adalah pertemuan yang keempat. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi corona ini segera berakhir, dan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat dan seluruh warga yang mendapatkan musibah, baik terkena wabah atau anggota keluarganya yang terkena wabah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segera kesembuhan dan kesabaran bagi keluarga, dan yang wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam golongan syuhada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai pembahasan bab ikhlas tentang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, 3 ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian kita juga sudah memulai hadis yang pertama, yaitu hadis tentang innamal a'malu binniyat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih pada pembahasan innamal a'malu binniyat. Izin share screen sebentar. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang makna hadis secara umum dan juga perawi hadis ini, yaitu rawi yang paling tinggi yaitu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan di antara a'immatul hadis, para ulama hadis yang menyusun atau menuliskan kitab-kitab hadis yang utama yang meriwayatkan di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kita juga sudah menyinggung sejenak bahwa di antara para imam hadis, Al-Imam Bukhari termasuk ahli hadis atau muhaddis, bahkan beliau diberi gelar Amirul Mukminin ya fil hadis ya. Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Beliau adalah termasuk imam muhaddisin yang tidak berasal dari Arab asli, karena beliau di antara kakek beliau yaitu Bardizbah, ini adalah keturunan Majusi,
dan berdisbah memiliki anak yang bernama Al-Mughirah, dan Al-Mughirah inilah yang kemudian masuk Islam. Tadinya beliau adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh wali Bukhara, pemimpin atau gubernur Bukhara, yaitu Yaman Al-Ju'fi Al-Bukhari. Yaman ini memiliki fem atau kabilah Al-Ju'fi, oleh karena itu kemudian Al-Mughirah pun kemudian memakai nama ini Al-Ju'fi, yang kemudian anak keturunannya melahirkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Juga bahwasanya di antara 6 imam penulis kitab-kitab hadis utama atau kutubus sittah, selain Imam Al-Bukhari juga ada Al-Imam Ibnu Majah, yang juga para ahli sejarah menyatakan bahwa asal mereka bukanlah Arab. Asal Ibnu Majah bukanlah Arab. Adapun Al-Imam Muslim, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Abu Dawud rahimahumullahu ta'ala, ini disepakati oleh para ahli sejarah tarikh muarrikhin bahwa mereka bertiga ini adalah dari orang Arab. Al-Imam Muslim dari kabilah Qushair, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi dari kabilah Sulaim, dan Al-Imam Abu Dawud dari kabilah Al-Azd. Sedangkan imam yang lain, yaitu Al-Imam An-Nasai, penulis Sunan An-Nasai, ini diperselisihkan apakah beliau berasal dari bangsa Arab atau bukan. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa ada muthubuti urubatihi, tidak terdapat keterangan yang pasti tentang bahwa beliau adalah orang Arab, Demikian sekilas tentang perawi hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta 4 imam yang lain, 4 imam penulis sunan, yaitu Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, juga pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sabab wurudil hadis, sebab disabdakannya hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Al-Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya seorang laki-laki tadinya tidak mau berhijrah, namun karena perempuan yang dicintainya atau yang ingin dinikahinya mensyaratkan kalau mau menikah dengannya dia harus hijrah. Perempuan ini dikenal dengan Ummu Qais, maka akhirnya laki-laki ini pun kemudian berhijrah, sehingga kemudian dikenal dengan Muhajir Ummi Qais. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyindir perilaku hijrah yang tidak didasari oleh niat utama karena Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan, motivasi utamanya ingin mendapatkan kepentingan duniawi, aw imra'atin yankihuha, atau ingin menikahi seorang perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya, nilainya atau yang dia dapatkan adalah seperti yang dia tuju, seperti yang dia niatkan. Hadirin muslimin muslimat, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan dengan afada al-hadis, apa yang terkandung, pelajaran atau faidah yang terkandung dari hadis innamal a'malu binniyat ini. Dalam kitab syarahnya Nuzhatul Muttaqin disebutkan ada 3 poin paling tidak di sini. Yang pertama, ittafaqa
al-ulama'u ala anna an-niyyata fil a'mali la budda minha liyatarattaba ats-tsawabu ala fi'liha. Para ulama sepakat bahwasanya niat dalam beramal itu la budda minha, dia harus dipasang, ya, harus dihadirkan. Untuk apa manfaatnya? Liyatarattaba ats-tsawabu ala fi'liha, agar pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala ia peroleh. Nah, para ulama menyebutkan paling tidak fungsi niat itu ada dua yang utama. Yang pertama adalah untuk membedakan mana adat, mana ibadah, mana perbuatan yang sifatnya kebiasaan saja, ya, dan mana yang bernilai ibadah, ya. Misalnya makan, ya, mandi, ini bagian dari habit, ya, adat, kebiasaan saja, tidak mengandung nilai pahala, juga tidak mengandung nilai dosa. Maka kalau seorang muslim ingin mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan makannya, dengan minumnya, dengan mandinya, mungkin kalau ibu-ibu dengan menjalankan hobinya, misalnya hobi bercocok tanam atau hobi apapun, terutama di masa pandemi ini, maka hendaklah menghadirkan niat lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena dengan menghadirkan niat itu, maka perbuatan yang tidak bernilai apapun itu menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan yang diniatkan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu washrabu, makan dan minumlah kamu, juga dalam rangka yataqawwa al-muslimu ala ta'atillah, seorang muslim memperkuat dirinya dengan makan itu untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah, maka makannya bernilai ibadah. Begitu juga dengan mandi, ya, minum dan sebagainya. Itu yang pertama, fungsi niat, ya, adalah tamyizul ibadat minal adat, untuk membedakan mana yang bernilai ibadah, mana yang bernilai adat biasa. Kemudian yang kedua, fungsi niat yang utama adalah tamyizul ibadati ba'dhiha an ba'd, ya, untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, ya. Mana ibadah yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajib pun mana wajib yang dalam sholat, misalnya mana sholat zuhur, mana sholat asar, ya, karena sama-sama 4 rakaat, ya. Maka harus dibedakan dengan niat. Begitu juga dengan saum, misalnya mana saum wajib juga apakah Ramadan, apakah qadha, ataukah saum nazar, ya. Saum sunnah, apakah sunnah ayyamul bid misalnya, atau sunnah-sunnah yang lain. Maka untuk membedakannya adalah dengan niat. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa, ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian di sini dikatakan walakinnahum fassalul qawla fi ja'liha syartan li sihhatil a'mal. Ya, di samping para ulama bersepakat tentang pentingnya niat di dalam menghadirkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga berbeda pendapat, ya, tentang apakah niat itu menjadi syarat sahnya satu amal. Mazhab Syafi'i yang menjadi mayoritas umat Islam, mazhab mayoritas kaum muslimin di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya, ini qalu innaha syartun fil wasaili kal wudu wal maqasidi kas shalah, bahwa niat itu merupakan syarat diterimanya amal, baik amal itu sifatnya adalah wasail, ya, sarana, amal yang fungsinya sebagai sarana seperti wudu, ya, maupun amal yang sifatnya maqasid, tujuan,
atau utama, ya, seperti sholat. Maksudnya apa? Ya, sholat itu adalah wajib, ya, terutama sholat 5 waktu. Tetapi sholat ini yang menjadi salah satu rukun Islam, ya, dan juga pentingnya sholat-sholat sunnah yang lain tidak sah kalau tidak dengan wudhu. Ya. Jadi di sini para ulama mengatakan sholat adalah maqsid, dia adalah tujuan utama, ya, ibadah utama, sedangkan wudhu adalah sarana, ya, sarana agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul mengatakan tidak sah sholat tanpa, ya, tanpa tuhur, tanpa berwudu, ya. Nah, dalam hal ini wudu adalah wasilah, ya, sarana yang menjadi syarat sahnya sholat, dan sholat adalah maqsid, ya, dia adalah tujuan. Nah, dalam mazhab Syafi'i, baik ibadah yang bersifat tujuan seperti sholat maupun ibadah yang bersifat sarana seperti wudhu, ini sama-sama memerlukan niat, ya. Jadi wudhu tidak sah tanpa niat, ya. Tetapi mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi ini mazhab yang dianut oleh sebagian besar dari kaum muslimin, saudara-saudara kita di Turki, ya, mungkin di Pakistan, di belahan anak benua India dan seterusnya. Mereka membedakan antara yang maqasid dengan yang wasail, ya. Waqalatil Hanafiyatu innan niyata syartun, ya, fil maqasidi la fil wasail. Bahwa niat itu menjadi syarat sahnya amal untuk ibadah yang bersifat maksud saja, yaitu contohnya sholat. Jadi sholat wajib dengan niat. Jadi tidak ada perbedaan para ulama bahwa untuk melaksanakan sholat apapun kita wajib menghadirkan niat, ya. Nah, adapun wasail seperti wudhu dalam mazhab Hanafi tidak wajib, ya, tidak menjadi syarat sahnya wudhu. Jadi boleh wudhu tanpa niat, ya. Tetapi tentunya menurut mereka pun yang lebih afdal adalah dengan niat, ya, tapi tidak menjadi syarat. Itu saja perbedaannya. Ala kulli hal, sebaiknya kita menghadirkan niat dalam wudhu, ya, untuk keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian yang kedua, di antara faidah hadis innamal a'malu binniyat, mahallun niyatil qalbu, bahwa tempat niat itu adanya di dalam hati, ya. Ini disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Wala yushtaratu talaffudhu biha, dan tidak disyaratkan melafalkannya dengan lisan atau dengan mulut. Jadi semua ulama sepakat, kecuali pendapat yang sangat sedikit syadz, ya, ada yang mewajibkan melafalkan niat, tetapi bisa dikatakan seluruh ulama, ya, sepakat bahwa melafalkan niat itu bukanlah syarat, ya, tidak wajib. Namun mayoritas ulama, baik dari kalangan mazhab Hanafi, kemudian Syafi'i, ya, pendapat resmi dari mazhab Syafi'i juga mazhab Hambali, ya, menyatakan bahwa dianjurkan atau baik kalau melafalkan niat, ya, melafalkan niat. Sementara mazhab Maliki mengatakan bahwa melafalkan niat itu tidak dianjurkan kecuali bagi mereka yang mengalami was-was, ya, tidak bisa menghadirkan niat dengan hati, maka boleh dibantu dengan melafalkan niat. Nah, ini kalau kita lihat perbedaan pendapat di antara para ulama. Oleh karena itu, misalnya dalam sholat, ya, dalam mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas kaum muslimin di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya, ya, niat itu dianjurkan, melafalkan niat itu dianjurkan liusa'idal lisanul qalba, agar lisan bisa membantu niat yang ada di dalam hati. Mengapa? Karena bisa jadi seorang yang akan sholat misalnya ke masjid, dia saat berangkat dari rumah ke masjid sudah berazam, ya, sudah memasang
keinginan untuk sholat isya misalnya. Tapi bisa jadi dalam perjalanan, kemudian saat di masjid mungkin dia ngobrol atau mungkin dia bengong misalnya ya, sehingga saat niat wajib dihadirkan yaitu pada saat takbiratul ihram, niat itu tidak hadir ya, maka sesaat sebelum takbiratul ihram ya boleh ya, dan dianjurkan untuk melafalkan niat dengan lisan agar hadir niat itu di dalam hati saat takbiratul ihram. Karena seperti yang sudah kita sebutkan definisinya pada pertemuan yang lalu, bahwa niat itu adalah qasdul fi'li muqtarinan, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kita menghadirkan maksud melakukan sesuatu beriringan dengan pelaksanaan sesuatu itu ya, yaitu di saat awal memulai melakukan sesuatu itu. Jadi niat dalam sholat adalah saat melakukan perbuatan sholat yang pertama ya, atau aktivitas sholat yang pertama, dan itu adalah takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, manfaat dari hadis ini, al-ikhlasu lillahi ta'ala fil amali syartun min syuruti qabulihi, fa inna Allah ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihil karim. Bahwa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beramal merupakan salah satu syarat di antara syarat diterimanya amal ya. Fa inna Allah ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal amali, tidak menerima amal, illa ma kana khalisan liwajhihil karim, kecuali jika amal itu ikhlas ya, murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara syarat yang kedua dari diterimanya amal adalah mutaba'atu asy-syari'ah, mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks tata caranya ya, tata caranya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal tidak bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sekarang hadis yang kedua ya, hadis yang kedua dari bab ikhlas. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ummil mu'minin, ibunda orang-orang yang beriman. Jadi seluruh istri-istri Rasulullah SAW adalah ibunda kita ya, yang namanya ibu dia mahram ya, tidak boleh dinikahi sepeninggal Rasulullah SAW. Oleh karena itu para sahabat ya tidak ada yang menikahi istri Rasulullah SAW, karena istri-istri Rasul adalah ibunda orang-orang beriman ya. Sehingga saat Rasulullah meninggal, janda dari Rasulullah, istri-istri beliau ya, mereka tidak menikah lagi karena memang haram ya, dinikahi oleh orang lain. Nah, Aisyah radhiyallahu anha salah satu ibunda kita, beliau memiliki kunyah ya. Kunyah sudah saya sebutkan, sudah kita bahas ya, kunyah adalah sebutan yang didahului oleh kata abu, ummu atau ibnu ya. Abu untuk laki-laki ya, dewasa biasanya ya, kemudian setelah itu biasanya nama anak ya. Ummu untuk perempuan, dan ibnu ini untuk seorang anak kalau dia menisbahkan dirinya kepada ayahnya. Nah, Aisyah ini meskipun beliau tidak punya anak, beliau mendapatkan kunyah Ummu Abdillah ya, Abdullah di sini adalah keponakannya, yaitu anak dari saudara perempuan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha ya, Abdullah ibnu Az-Zubair ya. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bata, yaghzu jayshunil Ka'bata
ada satu pasukan besar menyerang Ka'bah, akan menyerang Ka'bah. Nah, ini bukan pasukan Abrahah ya, ini kisah lain lagi. Kisah lain lagi ya. Fa idza kanu bi baidaa, ya, ketika mereka berada di padang pasir, minal ard, dari satu belahan bumi, ya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya, pasukan ini dari awal, ya, dari depan sampai belakang itu kemudian diamblaskan oleh Allah, dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, wal iyadzu billah, ya. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya, bagaimana mereka semua ini lalu dibenamkan ke dalam bumi, ya, dipukul rata, ya, padahal di antara mereka ada yang aswaquhum, orang biasa, ya, sekedar ikut-ikutan, mungkin tidak berniat jahat untuk menghancurkan Ka'bah, atau mungkin di antara mereka ada yang dipaksa ikut, atau mungkin sekedar nonton, ya, karena keramaian, ada pasukan besar, mungkin di pinggir-pinggirnya mereka ngikut, ya. Waman laisa minhum, ya, dan ada orang yang bukan termasuk pasukan, ya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukum mereka dengan amblas ke dalam bumi, ya, al-khasfu bil ard, ya, bihim fil ard, ya, amblas ke dalam bumi semuanya tanpa kecuali, awalihim ila akhirim, dari depan sampai belakang. Qal, Rasulullah SAW bersabda, menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim, ya, mereka semuanya dibenamkan ke dalam bumi, meskipun nanti di akhirat mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab tergantung niatnya, sesuai dengan niatnya. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, ya, disepakati, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tetapi redaksi ini adalah lafzul Bukhari, redaksi yang terdapat pada Sahih Bukhari, ya. Dalam lafzul Muslim ada sedikit perbedaan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam syarahnya Nuzhatul Muttaqin, ya, di sini disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kumpulan hadis, kitab, kita terjemahkan saja kumpulan hadis. Jadi yang disebut kitab di sini bukan berarti kitab atau buku tersendiri, ya, tapi kitab di sini adalah kumpulan hadis masih di dalam buku atau kitab Sahih Bukhari. Jadi penamaan kitab dalam sebuah kitab itu bukanlah kitab lain, tapi dia seperti bab, ya, bab yang paling besar itu disebut kitab. Jadi di sini kita terjemahkan saja, kitab di sini kumpulan hadis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam kumpulan hadis tentang al-buyu', jual beli. Pada bab, nah, di bawah kitab itu ada bab ma dzukira fil aswaq. Bab apa yang disebutkan tentang hal-hal terkait dengan pasar, ya, dengan pasar. Bukan. Mengapa? Karena adanya aswak di situ adalah orang-orang yang bisa jadi dia nggak terlibat, tapi mungkin orang yang jualan, mungkin kalau zaman kita sekarang ini pedagang asongan atau yang lain, ya, yang sekedar ikut-ikutan, ada kumpul-kumpul mereka ngikut sambil dagang mungkin, ya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini pada bab madzukira fil aswaq. Adapun Imam Muslim meriwayatkannya di kumpulan hadis tentang fitan, ya, fitnah, kekacauan, ya, pada bab al-khasfu bil jaish alladhi ya'umul bait, ya, bab tentang ditenggelamkannya pasukan yang mencoba untuk menuju Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Ini termasuk
min ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam, kabar atau informasi dari Rasulullah SAW anil ghaib, tentang masalah yang gaib ya. Kebetulan ini masalah gaib terkait dengan masa lalu ya, masa lalu. Ada gaib tentang masa depan ya. Nah, dua-duanya baik peristiwa masa lalu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bukan yang menyaksikannya ya, maka wajib kita imani karena beliau sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa ya, tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, yang beliau sampaikan semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan seorang muslim atau seorang mukmin dengan yang bukan muslim atau bukan mukmin ya. Bibaida, baida di sini artinya sahra ya, sahra. Apa, padang pasir ya. Jadi peristiwa ini tenggelamnya mereka di salah satu padang pasir. Nah, di dalam bahasa Arab juga di sini dikatakan padang pasir juga maknanya ungkapannya adalah al-mafazah. Al-mafazah. Jamaknya mafawiz. Dari kata fauz atau mafaza. Artinya selamat ya, beruntung. Mengapa padang pasir disebut mafaza? Ini salah satu penamaan yang menunjukkan optimis ya, optimis. Karena biasanya orang kalau sudah berada di padang pasir yang luas itu siap-siap untuk tersesat, siap-siap bahkan untuk mati kalau tidak membawa bekal yang cukup ya, dan seterusnya. Oleh karena itu orang Arab menamakan Sahra ya dengan mafawiz ya, tempat yang insya Allah selamat. Ini dalam rangka optimis. Nah, ini penamaan yang bagus ya. Seperti misalnya kita mungkin lebih baik kalau kita tidak menamakan mustashfa atau hospital itu dengan rumah sakit ya. Lebih bagus kalau disebut dengan rumah sehat. Ini kalau lebih optimis ya, lebih optimis ya. Tapi kalau sudah terpakai ya sudah digunakan ya tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai ya yang sakit tambah sakit atau yang keluarganya yang tidak sakit ya malah tambah sakit ya, apalagi kalau tidak ada biaya perawatan. Kemudian wahal hiya bibaida Makkah atau ghairiha fihi khilafun wallahu a'lam bil haqiqah. Nah, apakah Sahra atau padang pasir itu terkait dengan kisah ini sudah sampai di padang pasir sekitar Mekah atau bukan? Ini ada perbedaan pendapat ya, dan Allah yang lebih mengetahui yang sebenarnya. Al-khasfu adalah adz-dzahabu fil ard ya, ditenggelamkan ke dalam bumi ya, ke tanah atau pasir ya. Itu namanya al-khasf ya. Di dalam salah satu doa Rasulullah SAW mengajarkan doa perlindungan, diantaranya beliau mengajarkan Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi, ya Allah jagalah aku dari depanku, wa min khalfi dari belakangku, wa an yamini dari arah kananku, wa an shimali dari arah kiriku, wa min fauqi dan juga dari atasku, wa a'udzu bi'azamatika an yughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu dari kematian yang membunuh dari arah bawah. Nah, salah satu tafsir minta perlindungan dari kematian ya yang membunuh dari arah bawah adalah al-khasf ini ya, ditenggelamkannya manusia ke dalam tanah ya, amblas wal iyadzu billah. Itu penjelasan dari beberapa makna. Kemudian yang berikutnya adalah afadal hadis. Apa manfaat atau faidah hadis ini? Ada beberapa poin. Yang pertama, al-insanu yu'amalu biqasdihi minal khairi wasyarri ya. Manusia itu akan diperlakukan ya, dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya biqasdihi, sesuai dengan tujuannya, niatnya ya, minal khairi wasyarri ya, baik tujuannya baik atau tujuannya buruk. Kalau tujuannya baik maka akan dinilai sebagai sebuah kebaikan, dan kalau tujuannya buruk juga akan dinilai sebagai satu keburukan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan satu amal yang sama
bisa jadi nilainya di sisi Allah berbeda karena perbedaan niat, ya, perbedaan niat. Ya, terutama ini amal-amal yang mubah misalnya, yang kebiasaan adat, ya, tapi diniatkan untuk kebaikan atau diniatkan untuk keburukan, ya. Amal yang tadinya mubah, ya, netral, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, kalau seorang muslim meniatkannya untuk menjadi sarana taat kepada Allah, ya, bagian dari wasail tadi, ya, sarana mendekatkan diri kepada Allah, maka dia mendapat pahala. Dan sebaliknya, kalau perbuatan mubah itu diniatkan untuk kejahatan, ya, maka dia mendapatkan dosa. Nauzubillah min dzalik. Ya. Misalnya, ya, seorang yang makan malam misalnya, sama-sama makan malam, si A dan si B mungkin bisa jadi waktunya bersamaan atau tempatnya berdekatan. Si A makan malam dengan niat, ya Allah, saya makan malam untuk sehat, supaya saya sehat, dengan sehat saya bisa beribadah kepadamu, bisa taat kepadamu, bisa menjalankan kewajiban saya sebagai seorang suami atau seorang istri atau seorang anak misalnya, maka makannya mendapatkan pahala. Tapi si B misalnya, dia makan malam dengan niat nanti malam saya mau misalnya mencuri, ya, melakukan aksi pencurian atau perampokan, auzubillah min dzalik, supaya kuat makan malam dulu, ya, makan dulu, ya. Mungkin dia minum vitamin atau macam-macam, maka makannya karena niatnya untuk memperkuat kejahatan, maka makannya itu bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tahdhiru min musahabati ahli zulmi wal fujur, ya. Hadis ini juga diantara faidahnya adalah memberikan tahdzir, peringatan kepada kita agar menjauhi musahabati ahli zulmi wal fujur, membersamai para pelaku kezaliman dan kejahatan. Ya, jadi pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah itu tentunya pasukan yang zalim, ya, pasukan yang jahat. Nah, mereka yang membersamai pasukan ini kena juga dampaknya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan amblas ke dalam tanah, maka yang membersamai mereka meskipun mungkin tidak punya tujuan jahat itu kena juga, ya, kena juga, ya, dampaknya. Oleh karena itu jangan membersamai atau mengakrabi ahlul zulmi wal fujur, orang-orang yang zalim dan yang banyak melakukan dosa, ya. Sebaliknya juga hadis ini al-hathu ala musahabatil akhyar, mendorong kita, memotivasi kita untuk membersamai orang-orang yang baik, ya, untuk akrab, ya, berteman akrab, berteman dekat. Tempat kita mungkin menceritakan sebagian dari rahasia kita itu hendaklah orang-orang baik, ya, karena akan tertular kebaikan mereka insyaallah pada diri kita. Kemudian yang keempat, ya, ikhbarur Rasul sallallahu alaihi wasallam anil ghaibiyat atau anil mughayyabat, ya. Bahwa Rasulullah SAW diantara yang beliau lakukan adalah, ya, memberikan informasi tentang hal-hal yang gaib, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu bukti bahwa beliau adalah Rasul yang mendapatkan wahyu. Dan beliau ini yang tidak bisa membaca, jadi beliau tidak pernah menelaah kitab Taurat, kitab Injil, ya, dan juga tidak punya guru, ya. Gurunya cuma satu, yaitu Jibril. Bahkan kakeknya pun bukan menjadi gurunya karena sudah meninggal, ya, saat beliau masih kecil. Begitu juga ibu bapaknya yang bersama beliau sampai beliau dewasa adalah pamannya, tapi pamannya Abu Thalib bukanlah seorang muslim, dan beliau juga bukan orang yang dikenal punya banyak informasi tentang hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib ini hanya dimiliki oleh para ahli agama Yahudi atau Nasrani. Tapi bagaimana Rasulullah SAW, seorang yang ummi, ya, mampu, ya, karena diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan informasi-informasi yang gaib, bukan hanya gaib masa lalu tapi juga gaib masa depan, ya. Prediksi beliau, ya, tentang masa depan, ya,
bagi kita prediksi, tapi bagi beliau adalah sesuatu yang pasti, dan bagi seorang muslim itu sesuatu yang pasti karena disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kata pensyarah, wahiyya mimma yajibul imanu biha kama waradat. Ini termasuk hal yang wajib kita percayai, kita yakini seperti yang diinformasikan, apa adanya. Wal imanu bi annaha sataqa'u kama akhbar. Terkait dengan informasi gaib yang akan datang, itu kita juga harus yakin bahwa dia pasti terjadi seperti yang diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya tanda-tanda hari kiamat, ya, prediksi-prediksi yang belum terjadi. Adapun yang sudah terjadi, yang di zaman Rasul diinformasikan dan di zaman Rasul belum terjadi, tapi terjadi kemudian setelah Rasul wafat, baik di masa sahabat atau tabi'in atau di masa kaum muslimin selanjutnya, ini juga menunjukkan bukti kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Li'annahu alaihi salatu wassalam la yantiqu 'anil hawa, karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya atau pendapat pribadinya. In huwa illa wahyu yuha, tapi beliau semata-mata menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekelumit tentang hadis yang kedua ini. Kita cukupkan. Silahkan bila ada yang ditanyakan, kecuali bila tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Tapi kita dahulukan pertanyaan dahulu, insyaallah. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Sebentar, saya ya bisa langsung atau melalui chat juga bisa. Kita lihat chatnya apakah sudah ada pertanyaan. Ya, ada yang tidak pakai kamera, ya tidak apa-apa ya. Baik, belum ada pertanyaan ternyata. Dari YouTube apakah ada pertanyaan? Kita lihat, belum ada. Kalau belum ada, kita lanjutkan kembali pembahasan hadis yang kedua, insyaallah. Ada pertanyaan di chat Zoom ada? Mohon dijelaskan kembali maksud dari kata wasail. Terima kasih. Ya, tadi disebutkan di antara faedah hadis innamal a'malu binniyat bahwa mayoritas ulama ya mensyaratkan salah satu di antara syarat sah diterimanya amal adalah niat, ya, menghadirkan niat, baik amal yang sifatnya maqasid maupun amal yang sifatnya wasail, ya. Maqasid artinya amal yang menjadi tujuan, dia amal utama. Nah, wasail adalah amal yang menjadi syarat diterimanya amal yang menjadi tujuan itu. Seperti misalnya Sholat itu adalah kewajiban utama, ya, dia bisa dikatakan sebagai bagian dari maqasid, amal yang menjadi tujuan kita, ya. Nah, sholat tidak diterima kecuali dengan bersuci, berwudu. Maka wudu dalam hal ini dia adalah sarana, wasail, sarana agar sholat kita diterima, maka kita harus berwudu. Nah, baik amal yang sifatnya maqasid maupun wasail, ya, menurut mazhab Syafi'i ini wajib diniatkan, ya, dihadirkan niat saat melakukannya, yaitu pada awal
melakukannya, ya. Atau seperti tadi, ya, tujuan diantara maqasid kita adalah taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, berbakti kepada Allah, ya, melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, makan, tidur itu adalah sarana untuk supaya kita sehat. Kalau kita makan, maka kita bisa melakukan aktivitas, salah satunya aktivitas ibadah. Maka ketika kita makan, ya, dengan niat agar kita bisa sholat dengan baik, ya, sholat dalam keadaan lapar kan nggak khusyuk, ya kan, atau belum makan jadi gemetar misalnya, ya. Maka ketika kita makan dengan niat agar saya bisa sholat dengan baik, tentunya makan yang tidak berlebihan. Kalau berlebihan justru malah tidak bisa sholat juga atau mengganggu sholat juga. Maka ketika niatnya dalam rangka beribadah untuk sholat, untuk menjalankan kewajiban mencari nafkah, maka makan kita yang merupakan wasail tapi kita niatkan dia menjadi bernilai ibadah, ya, bernilai ibadah. Begitu juga dengan mandi, begitu juga dengan tidur. Oleh karena itu, hadirkan terus di dalam setiap aktivitas yang mubah, ya, yang netral, niat karena Allah, karena untuk beribadah kepada Allah agar bernilai ibadah. Tetapi kalau perbuatan yang haram, maka dia tidak bisa menjadi halal atau tidak bisa menjadi berpahala, ya, meskipun kita niatkan baik, ya. Misalnya saya mau korupsi, ya, saya niatkan dengan korupsi ini supaya bisa pergi haji, ya, supaya hasil korupsi bisa misalnya membantu fakir miskin, ya, segala macam. Itu tidak bisa, ya, tidak bisa, ya, perbuatan yang haram berubah menjadi baik karena niatnya baik, enggak. Jadi yang bisa berubah menjadi bernilai ibadah atau kebaikan di sisi Allah adalah perbuatan yang sifatnya mubah, perbuatan yang sifatnya boleh-boleh saja, netral, tidak berpahala, tidak berdosa. Nah, dengan niat, kalau niatnya lillah maka bernilai pahala. Kalau diniatkan untuk kejahatan maka bisa bernilai dosa juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan wasail. Kemudian pertanyaan berikutnya ada, Ustadz mohon dijelaskan ulang faedah hadis yang kedua. Faedah hadis yang kedua, ya. Jadi yang pertama bahwa manusia itu diperlakukan atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Kemudian yang kedua tahdzir, ya. Ini saya share lagi deh ininya, screennya. At-tahdzir min musahabati zulmi wal fujur, ya. Peringatan agar kita menjauhi persahabatan, ya, atau membersamai orang-orang zalim dan orang-orang fujur, ya, penjahat, ya. Sebaliknya al-hatsu ala musahabatil akhyar, ya. Hadis ini memotivasi, mendorong kita untuk membersamai orang-orang baik, orang-orang soleh. Kemudian yang keempat, ikhbarur Rasul sallallahu alaihi wasallam anil mughayyabat, bahwa di dalam hadis ini terdapat kandungan informasi tentang hal-hal yang gaib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang lalu, ya, dalam konteks hadis ini masa lalu, ya. Disebutkan bahwa ini terjadi tentunya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau di dalam hadis-hadis yang lain Rasul juga menyebutkan juga tentang peristiwa yang terjadi di masa depan, ya. Masa depan maksudnya adalah pasca kehidupan beliau, ya, bahkan pasca para sahabat, seperti misalnya penaklukan Konstantinopel yang kemudian sekarang menjadi Istanbul, itu adalah sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, begitu juga dengan tanda-tanda hari kiamat, ya, itu juga disebutkan oleh Rasul terkait dengan masa depan. Ada yang sudah terjadi, terutama tanda-tanda kecil, tapi tanda-tanda besar belum terjadi, seperti misalnya
turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, kemudian munculnya Dajjal, ya, dan seterusnya. Itu zaman kita sekarang belum muncul. Oleh karena kita harus meyakini, ya, karena beliau tidaklah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tapi beliau menyampaikan apa yang beliau sabdakan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ada lagi. Kita lihat. Mohon dijelaskan dengan singkat kisah pasukan yang ditenggelamkan ke tanah secara bersamaan semuanya. Syukron. Ya, saya juga tidak tahu karena di dalam hadis ini Rasul tidak menjelaskan rinci, dan saya belum menemukan juga penjelasannya. Bisa jadi ada, tapi saya yang tidak tahu kisah detailnya seperti apa. Yang jelas dia berbeda dengan kisah Abrahah, ya. Karena kalau pasukan Abrahah menjelang kelahiran Rasulullah SAW, termasuk yang dihancurkan juga oleh Allah karena ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi tidak melalui amblas bumi, tetapi dengan burung ababil, ya, sebagaimana disebutkan di surah Al-Fil, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab karena saya juga tidak tahu, ya. Di dalam hadis ini Rasul tidak merinci, ya. Kemudian maksud dari membersamai batasannya seperti apa Ustadz? Apakah menjadi tetangga juga membersamai? Ya, tentunya bertetangga itu boleh saja dengan siapapun, hatta dengan orang-orang yang non muslim, ya, tidak ada larangan. Tetapi di sini yang menjadi masalah adalah apakah dia zalim atau tidak, fujur, ya, pelaku jahat atau zalim atau tidak. Kalau dia berbuat zalim, biasanya kita pasti akan terganggu. Hatta misalnya seorang muslim pun kalau zalim, kita terganggu berdekatan dengan dia, ya. Misalnya tetangga kita pelaku kriminal, ya, atau pelaku penjual narkoba dan seterusnya, itu pasti terganggu, ya. Jadi kalau kita tidak bisa menghindar, ya berarti harus sabar, dan minimal adalah tidak menyetujui, ya, kezalimannya atau kefujurannya. Tapi kalau kita bisa pindah, itu lebih baik. Oleh karena itu di antara pepatah, ya, dikatakan al-jaru qabla dar. Kalau kita belum punya rumah, ingin beli rumah atau ingin pindah rumah, ngontrak, al-jaru qabla dar. Lihat tetangga dulu sebelum lihat rumahnya, lingkungannya dulu, ya. Al-jaru qabla dar. Nah, yang membersamai dalam konteks bergaul, ya, kenal itu dengan siapa saja. Tapi kalau sudah terlibat dalam aktivitasnya lebih jauh lagi, sering, ini harus orang-orang yang soleh. Atau ketika ada satu peristiwa besar, kumpulan orang banyak, kita harus lihat-lihat ini kumpulan orang baik-baik atau kumpulan orang-orang yang jahat. Kalau kumpulan orang jahat, jangan dekati, meskipun sekedar mendekati jangan, karena bisa jadi kalau ada hal-hal negatif, ya, kita kena juga getahnya, ya, seperti itu. Wallahu alam bissawab. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang rajin sholat malam tapi selalu berdoa agar usahanya yang salah tidak ketahuan sama aparat hukum? Ya, sholat malamnya sih baik-baik saja, ya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, sholat malamnya tetap baik, ya, dan tata caranya benar, tetap
dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentang doanya ya, kejahatannya nggak sampai ketahuan, ini jelas tidak benar. Ini termasuk kategori al-i'tida'u fid du'a. Ya, melampaui batas di dalam memohon sesuatu yang tidak benar. Itu bukan saja tidak diterima, bahkan berdosa ya, berdoa agar kejahatannya dilindungi ya, tanpa dia menyesal ya. Tetapi kalau dia menyesal ya, dia menyesal, udah taubat dari dosa-dosanya, kemudian dia berdoa, ya Allah tutupilah keburukan saya di masa lalu, ini baik ya, boleh ya, boleh. Tetapi kalau kejahatan yang sedang terjadi atau yang akan dia lakukan, dia memohon kepada Allah agar kejahatannya dilindungi ya, diamankan dari penegak hukum, ini termasuk kategori al-i'tida'u fid du'a ya, melampaui batas dalam doa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Rasanya sudah tidak ada lagi chat. Apakah di YouTube ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Mohon maaf, ini ada beberapa yang baru masuk, baru sempat di admit. Masih saya berikan waktu, masih ada kira-kira waktu 5 menit sebelum jam 9. Ya, di chat ada beberapa. Sebentar. Tipsnya untuk meluruskan niat. Syukron. Ya. Ini seperti pertanyaan pekan lalu, ya. Jadi ini masalah hati, memang gampang-gampang susah, atau susah-susah gampang ya. Kalau gampang-gampang susah artinya lebih banyak gampangnya karena 2 kali ya. Kalau susah-susah gampang lebih banyak susahnya ya, karena susahnya disebutkan 2 kali. Maksudnya apa? Memang tergantung pada usaha kita dan tentunya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullun muyassarun lima khuliqa lahu ya. Kalau Allah sudah memudahkan, tidak ada yang sulit ya. Tetapi kewajiban kita adalah berusaha ya, berusaha secara maksimal. Yang pertama adalah menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, dan ini terkait dengan ma'rifah kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah. Apakah kita ini selalu ngaji ya, selalu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Itu semua kalau kita lakukan dengan hati yang penuh keseriusan, itu akan memperkuat keikhlasan. Karena dengan pengenalan yang mendalam tentang sifat-sifat Allah, tentang sunnatullah fil kaun ya, apa yang Allah tetapkan di alam semesta ini ya, tentang sebab dan akibat ya, tentang akhirat ya, termasuk tentang akhirat, iman kepada hari akhirat. Ini kalau kita hadirkan dan kita fahami dengan hati nurani kita, insya Allah akan memperkuat keikhlasan. Yang kedua, bersihkan hati kita dari berbagai kotoran yang sifatnya senang dengan popularitas, senang dengan pamer. Itu harus dibersihkan. Salah satu caranya adalah dengan melatih kita melakukan amal-amal rahasia, amal-amal tersembunyi secara rutin ya, gitu. Jadi lakukan, perbanyak amal-amal secara rahasia, amal yang tidak diketahui oleh orang lain. Sholat malam
Ya, tapi paginya jangan bilang-bilang, wah saya semalam habis sholat malam nih ya 100 rakaat lagi, capek bener. Jangan ya. Ya, lakukan sholat malam dan jangan ceritakan. Ya kan? Infak juga seperti itu. Jadi lakukan hal-hal yang sifatnya rahasia. Ya. Kemudian jangan lupa berdoa. Ya, minta doa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul adalah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, kami berlindung kepadamu dari kemusyrikan yang kami ketahui. Artinya kemusyrikan yang nyata, yang jelas-jelas. Ya. Juga wa na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami mohon kepadamu dari kemusyrikan yang tidak kami ketahui. Ini diantaranya adalah riya ya, hal-hal yang sifatnya pamer ya, pamer supaya dilihat atau pamer supaya diketahui, didengar oleh orang ya, sum'ah namanya ya. Dan tentu saja bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang kita anggap baik keikhlasannya ya. Dan jangan lupa juga menelaah biografi para ulama, para sahabat ya, termasuk Al-Imam An-Nawawi. Ini termasuk ulama yang kata banyak ulama adalah orang yang ikhlas. Di antara indikator keikhlasan beliau, karya-karyanya diterima oleh kaum muslimin dari berbagai mazhab ya, terutama hadis arba'in, riyadus sholihin ya, syarah sahih Muslim, itu karya-karya beliau yang luar biasa ya. Kita lihat ternyata di YouTube juga ada nih. Maaf Ustadz, kalau untuk amalan mubah agar mendapat pahala, apakah niat cukup turakidi dengan lafaz basmalah atau mesti dijelaskan niatnya? Ya, lafaz tidak harus, tetapi di dalam hati yang penting. Basmalah bagian dari adab. Dia bukan termasuk niat, dia adab saja. Adab di dalam melakukan perbuatan baik ya, yang penting itu kita disunahkan untuk membaca basmalah. Tapi niat itu di dalam hati, tidak mesti dilafalkan. Meskipun kalau mau dilafalkan untuk memperkuat apa yang ada dalam hati diperbolehkan ya. Jadi hadirkan di dalam hati. Ya Allah, misalnya mau berangkat kantor atau kuliah, ya Allah, saya sebentar lagi berangkat kuliah, saat melangkahkan kaki ya, tunjuki saya kebaikan-kebaikan hari ini, ikhlaskan niat saya semata-mata karena Engkau. Nah, seperti itu di dalam hati. Lalu bismillah kita berangkat. Maka insya Allah sejak kita berangkat sampai kita pulang itu nilainya ibadah, selama kita tidak berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat ya, yang maksiat itu tidak nilai ibadah. Tapi yang normal, yang netral bernilai ibadah, insya Allah. Nah, ini enaknya jadi seorang muslim ya, sehingga seluruh aktivitas kita yang mubah bisa bernilai ketaatan. Memperbarui niat. Nah, ini juga penting. Bagaimana memperbarui niat? Ya, jadi justru bagus kalau kita selalu mengontrol niat kita selama beramal. Ya, jadi ketika di awal bisa jadi kita ikhlas, di tengah sholat misalnya, wah ya, ria, ada orang yang mungkin kita hormati, ya, kita menjadi wah, mudah-mudahan sholat saya dilihat nih sama atasan. Nah itu harus dilawan. Nah itu namanya memperbarui niat, artinya melawan kalau ada gangguan. Keikhlasan harus mujahadah. Insya Allah kalau kita melakukan mujahadah, perlawanan, maka niat yang tidak baik itu tidak akan membatalkan amal kita, karena kita ngelawan, gak menyerah. Tapi kalau kita menyerah, pasrah ya, menikmati ya, hati yang ria, yang ingin dipuji dan dipamer, pasrah, mengalah, maka amal kita menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian
masih ada satu nih dari Pak Agus. Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk bermuhasabah diri untuk meningkatkan iman dan ikhlas serta kualitas hidup pribadi kita? Muhasabah dan meningkatkan iman dan ikhlas. Kata kuncinya adalah pembinaan diri. Lakukan terus tarbiyah, ya, pembinaan diri kita, pembinaan iman, pembinaan akhlak, ya. Jadi rutin kita menghadiri majelis taklim, rutin kita berjamaah di masjid kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan rutin, ya, mungkin kalau bisa berjamaah di rumah kalau ibu dengan anak perempuannya misalnya, ya. Hadirkan ketika kita melakukan aktivitas itu niat ikhlas, niat untuk mencapai ketakwaan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar untuk kongko-kongko atau sosialita, ya. Itu jadikan saja sebagai bonus lah, ya. Jangan menjadi niat utama untuk pamer perhiasan, pamer pakaian. Nah, ini yang begitu-begitu itu artinya bisa menyebabkan proses pengajian kita jadi tidak optimal, ya, tidak optimal. Masih ada? Itu ada chat di mana, di chat ya? Yang mana nih? Apa pertanyaannya tadi? Tolong dibacakan. Pemuda-pemudi yang nongkrong, miras, ya. Ada 1-2 pelaku LGBT, terus namun di sisi lain, ya, 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 terhadap lingkungan yang buruk, ya, misalnya homoseksual atau lesbian atau mungkin zina, seks bebas dan seterusnya. Ini juga kejahatan atau pelanggaran agama, kemungkaran yang harus diingkari. Nah, disinilah pentingnya masyarakat Muslim, ya, terutama mungkin RT RW itu punya kesadaran keimanan, ya. Kalau itu ada di sekeliling kita, tadi minimal kata Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, kalau dia punya wewenang, ya, jabatan, maka dia harus mencegahnya atau mengubahnya, minimal meminimalisasinya dengan kekuasaannya. Itu harus, kalau dia punya power, punya wewenang. Fa illam yastati', kalau nggak sanggup karena nggak punya kekuasaan, fa bilisani, harus bicara dengan bahasa lisan atau tulisan, ya. Bicara, ya, jangan diam, ya. Dan mengumpulkan orang-orang yang satu ide untuk sama-sama bagaimana solusinya, ya. Solusinya bisa beragam, ya, tergantung kasusnya masing-masing, ya. Bisa jadi bertahap, bisa jadi secara langsung, ya, tergantung situasi. Fa illam yastati', kalau nggak sanggup juga, fa biqalbih, minimal mengingkari dengan hati, yaitu membenci perbuatan itu, tidak menyetujuinya. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Jadi
jangan setuju. Nah, kalau setuju itu setuju dengan kemungkaran, ini berarti dia tidak punya iman dengan masalah itu ya. Bisa jadi dengan masalah lain bisa menular ya, nggak ada nilai iman lagi di dalam hatinya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi lakukan pengingkaran sesuai dengan kesanggupan, dan lakukanlah kerjasama, beramal jama'i, bekerjasama dengan orang-orang yang sependapat di lingkungan kita untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Selebihnya ya sudah, tawakal, kita sudah berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jangan sampai juga kita melakukan pengingkaran terhadap satu kemaksiatan atau kemungkaran, malah karena tidak pakai cara yang baik menimbulkan kemungkaran lain yang lebih besar, madarat yang lebih besar, baik untuk diri kita atau untuk masyarakat. Itu juga harus dihindari. Jadi harus dilakukan cara-cara yang bijaksana, dan yang paling bijaksana adalah menempuh jalur hukum ya. Nah, itu pentingnya memperjuangkan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu lagi, unsur riya. Ya, royal sama orang lain tapi perhitungan sama saudaranya. Ya, ini tidak bisa kita langsung nilai ya, karena masalah hati ini sebenarnya nggak ada yang pasti, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin orang itu sendiri, kalaupun dia sadar ya, kalau nggak sadar kadang-kadang dia juga nggak tahu ya. Tapi kita hanya melihat indikator. Jadi kalau seseorang pelit dengan saudara tapi royal dengan orang lain, wallahu alam bishawab, saya melihat belum tentu riya. Bisa jadi dia punya masalah dengan saudaranya tapi nggak punya masalah dengan kawannya yang dia bersikap royal kepadanya itu. Jadi faktornya banyak ya. Jadi bisa jadi dengan saudaranya dia sebel ya, mungkin misalnya ada seorang anak yang, atau seorang pemuda yang kalau di rumah dia dimarahin melulu ya kan, misalnya gitu ya, dikit-dikit disalahin, sementara dengan temannya dia merasa nyaman ya kan. Lepas dari sikap dia itu salah atau benar ya, kita tidak bicara benar atau salah, tetapi dia merasakan itu, sehingga bisa jadi dengan temannya dia royal, tapi kalau di rumah dia sebel sama kakaknya sama adiknya sehingga pelit. Bisa saja itu bukan riya, itu termasuk, itu bab lain ya, masalah bab lain. Jadi tidak selalu identik dengan riya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian ya, kita cukupkan saja. Sekarang sudah jam 9:12. Alhamdulillah dari jam 8 kita memulainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketetapan iman, Islam, dan juga kesehatan. Amin. Agar kita bisa terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbuat baik kepada sesama manusia ya, hablum minallah maupun hablum minannas, dengan niat yang ikhlas, dan juga tidak kalah penting dengan cara yang benar yang tidak bertentangan dengan agama kita, syariat agama kita. Mudah-mudahan Sabtu malam Ahad yang akan datang kita bisa bergabung lagi di majelis ngaji Riyadhus Shalihin ini bersama saya Ahmad Sahal Hasan. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا وبالخصوص للإمام النووي. اللهم اغفر له ولوالديه ولمشايخه ولأحبابه وللمسلمين جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kalau ada kebaikan majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf dan pamit, insyaallah sampai jumpa lagi pada Sabtu malam Ahad yang akan datang. Bisa di melalui Zoom atau melalui streaming di YouTube, dan untuk linknya bisa dilihat di channel Telegram saya bagi yang memiliki aplikasi Telegram, Sahal_Hasan ya, bisa di searching di aplikasi Telegramnya masing-masing, atau silakan dilihat di grup keluarga atau grup yang biasa di share di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Pamit undur diri, saya Ahmad Sahal Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.